Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang pemodelan simulasi dari gerak parabola. Nah, ini materi sudah pernah disampaikan mungkin pada saat bangku di pendidikan dasar kayaknya ya, di SMP atau mungkin SMA. Jadi sekarang akan ditinjau lebih ke pemrograman arahnya ke depan. Oke, baik. Nah, sebagai awalan biasanya implementasi dari gerak parabola ini ada di dalam penembakan rudal atau mortir. Jadi seperti tampak di gambar, ini nggak akan lurus ke sana ke angkasa, tapi dia nanti akan kembali ya ke menuju pusat bumi. Jadi ini adalah sebuah gerakan parabola yang diberikan sebuah kecepatan awal dari titik sini dengan sudut elevasi tertentu terhadap garis horizontal si laut ini ya, garis horizontalnya. Ya, ini salah satu contoh penembakan rudal atau mortir. Berikutnya ada yang seperti ini juga. Jadi ketika ada pesawat bomber, dia ngarahnya ke sana dan nanti pada titik tertentu dia akan menjatuhkan bom. Ini tetap gerak. Si bom nggak akan langsung tegak lurus ke sana, tapi nanti dia akan memberikan semacam lintasan parabola kayak gitu, seperti itu. Oke, kita lihat penjelasannya. Ini adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X. Oke, nah ini contohnya adalah gerak parabola dari bom yang dijatuhkan Hiroshima Nagasaki kali ya. Jadi pesawat Amerika dari atas menuju arah Hiroshima Nagasaki. Jadi bom kalau dari atas kayaknya dia ini kotanya, pusat kota ya, ini rumah-rumahnya mungkin gitu. Nah, dari atas kayaknya harusnya pesawat ketika berada di sini. Nah, ini pesawatnya. Gimana ini pesawatnya? Ya, nanti dia akan menjatuhkan bom. Jadi nggak akan tepat ketika dia berada di atas. Gitu. Oke, penjelasan yang lain. Nah, ini dia yang rada familiar. Ini saya udah cantumin alamat link. Isi teman-teman mau pada lihat gimana sih tendangan bebas David Beckham. Mungkin kalau yang baru lahirannya di tahun 2000 mah kayaknya belum ngalamin lah. Ini rada tren-trennya di tahun 90-an, 97 kayaknya. Ya, 97 ya. 97 mendekat 2000 lah. Gitu. Jadi ada pemain bola namanya David Beckham dulu di umur masa kejayaannya. Itu kalau melakukan tendangan bebas itu wah, fenomenal banget. Jadi dia bisa ngelengkungin bola, bukan sekedar ngelengkungin, tapi dia bisa tepat. Kalau teman-teman nanti akses ke link yang di bawah ini ada tinjauan fisikanya. Dan saya rasa David Beckham nggak akan masuk ke sini gitu. Nggak akan ngitung kecepatan awalnya harus berapa, terus diameter bolanya harus berapa. Mungkin dia udah karena insting ya, udah karena sering latihan, udah karena ya sering latihan sih intinya mah gitu. Oke, jadi ini tendangan pisang yang fenomenal. Gawangnya ini tegak lurus, gawang tuh di sini. Nah, ini tegak lurusnya. Nah, tapi nanti dia ketika ngarahin ke sana itu nggak akan lurus gitu banget gitu. Tapi dia ada si bola itu lurusnya ke sini justru. Nah, ini dia. Dan ini ada selisihnya ya, sekitar 4 meter kalau digambar. Dan dalam perjalanan selisihnya itu, dalam perjalanan menuju ke sini dia ada lintasan lengkung atau parabola seperti ini, sehingga bolanya ceplos dia masuk ke sana. Gitu, oke. Nah, hari ini kita akan coba bedah pemodelan si parabolanya dulu sebelum nanti masuk ke pemrogramannya. Oke, kasusnya adalah bagaimana suatu peluru melakukan gerak parabola. Bagaimana melakukan visualisasi gerak jatuh peluru secara matematis berdasarkan waktu tesekan. Ya, jadi secara visualnya nanti peluru atau objek itu akan dimulai dari titik 0,0 di sini. Ini pada koordinat kartesiusnya, artinya kalau kalian nanti ada bentangan lahan kayak
Terus nanti di sini adalah si objek meriam kayak atau apa, misalkan gitu. Nah, berarti titik nolnya adalah yang di sini gitu ya. Meskipun kalau secara world-nya atau GPS atau dunianya 00 itu nggak di sini. Oke, tapi ini adalah 00 secara perhitungan. Jadi nanti secara lintasan dia akan membentuk parabola seperti ini. Dan untuk di setiap lintasan ini akan ada beberapa perhitungan yang nantinya akan kita generate. Seperti di titik B ini adalah ketinggian maksimum gitu. Bagaimana cara mencarinya? Kemudian nanti ada di titik D. Nah, ini dia adalah jarak maksimum. Jarak dari titik awal sampai ke sana itu dengan sudut tertentu, dengan kecepatan tertentu. Nah, ujungnya sampai mana gitu. Dan di sini nanti akan kita bisa melakukan analisa bahwa dengan kecepatan yang sama, sudut berapa yang menghasilkan jarak terjauh, X max ya, berapa terjauh. Nah, itu kita nanti akan coba lihat juga gitu. Oke. Nah, dari rumus fisika ini tuh kalau di awalnya ini ada paparan mengenai kenapa suatu benda, objek itu bisa melakukan gerakan parabola. Nah, langsung kayak gitu. Oke. Karena dia dipengaruhi atau gerak parabola adalah gerak yang hasil dari kombinasi antara gerak lurus beraturan, nah ini dia GLB sono, dengan gerak lurus berubah beraturan. Mungkin pernah ya dengar istilah GLB, GLBB gitu. Nah, ini jadi dia karena gravitasi nantinya. GLBB ya enaknya sih ngelihat GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu kita lihat hanya dari sumbu Y-nya aja gitu. Jadi nanti Y-nya dia akan ada di sini, akan ada di sini, di sini, dan saat dia peak-nya, puncaknya itu di sini, max-nya adalah dia akan kembali lagi ke sini, ke sini, ke sini. Jadi dia berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan, ya udah, berarti dia sampai kemanapun dia nggak akan kembali lagi ke sini gitu. Terus saja ke sana. Jadi gerak parabola ini adalah kombinasi dari dua gerak lurus ini, gitu. Nah, makanya akhirnya muncullah rumus singkat-singkatnya ya seperti ini sih. Nah, ini nih. Jadi kalau kita hanya melihat sumbu X doang, sumbu X saja, itu wilayahnya adalah yang ini, yang saya arsir ya, arsir carang banget gitu. Nah, oke, nah kemudian yang akan saya coba batasi adalah kita akan coba mencari hanya di posisinya saja gitu. Jadi semua rumus nanti akan kita gunakan ke sini aja. Yang ini nggak akan kita lihat dulu karena perubahannya saya pengen melihat perubahan posisi benda tiap satuan waktu seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dulu sekilas sih sumbu X atau titik di sumbu X itu adalah kecepatan awal dikali waktunya dikali cos sudut theta. Jadi sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk antara arah pergerakan dan bidang horizontal. Arah pergerakan itu kalau digambar sini adalah yang ini ya. Nah, sana. Gitu. Nah, ini sudutnya. Inilah tetanya. Oke, kalau arah pergerakannya ke sono, sudutnya berarti ini. Oke. Nah, kalau secara pengertian taktis sih atau praktis, jadi ini tuh adalah apa ya? Kalau kita ngelempar bola tuh kan, mau sejauh apa kita mungkin akan sekilas memikirkan ini kemiringannya berapa gitu sih tangan, atau saya ngarah lemparnya itu ke arah mana banget gitu. Nah, ketika tangan melepas bola atau objek yang ada di tangan dan dia ngarahnya ke sana, berarti itulah sudut tetanya. Jadi kalau ya ada objek itulah gitu ya, kita ngelemparnya ke arah sana gitu. Mungkin kalau secara gambar sih itu jelas, tapi kalau secara kita ngelempar sendiri ya itu pakainya insting ya. Ini sudutnya berapa? Nah, theta itu adalah sudut dari sumbu horizontal
terhadap arah lemparnya. Nah ini dia, itu tetanya. Oke, nah itu untuk perhitungan dari GLB di sumbu X-nya, V0 dikali waktu dikali theta. Jadi T di sini itu nanti hubungan sama satuan waktu. Gitu. Artinya saat 1 second dia ada di mana? Misalkan di sini. Nah, ini X-nya berapa? Saat dia 2 second itu X-nya ada di berapa? Karena nggak mungkin masih di sini kan, dia gerak. Gitu ya. Oke, begitupun untuk sumbu Y. Nah, ini adalah rumus dari GLBB-nya. V0T dikali sin theta dikali setengah kali gravitasi dikali T kuadrat. Oke, karena dia jelas dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, nah ini hal yang lain ya. Jadi dari gambar, oke, udah terakhir ya. Dari gambar tuh kita bisa dapetin beberapa poin atau beberapa kalkulasi seperti menentukan waktu pada tinggi maksimum gitu. Jadi ini adalah T puncak ya, TP, titik puncak ya. Secara gambar itu tuh ini kali ya. Secara gambar TP itu adalah waktu yang diperlukan saat objek itu mencapai titik maksimum. Nah, ini titik maksimum. Jadi rumus yang tadi untuk mengetahui waktu. Nah, rumus yang ini yang bawah adalah menentukan ketinggian maksimum. Oke, jadi sebelum bola jatuh, sesaat sebelum bola atau objek turun lagi gitu ya. Ini kan setelah naik dia ya. Setelah naik, nah ini naik dan dia turun di sini. Nah, itu ketinggian maksimumnya di berapa? Oke, itu rumusnya juga udah ada, tinggal kita implementasikan aja ini. Dan menentukan jangkauan maksimum. Nah, ini yang cukup rada sering digunakan. Jadi Xmax atau yang ini, nah ini dia. Itu rumusnya adalah 2 kali V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi gravitasi, atau ini secara singkatnya kan kita pernah nemu ya. 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta gitu ya. Nah, itu rumusnya ini. Ya, simpelnya tuh bentukan inilah rumusnya untuk mengetahui jarak maksimum. Tinggal kita tahu V0-nya berapa, theta-nya berapa, sama gravitasinya. Cukup seperti itu aja. Oke. Nah, ini adalah bagian terakhir dari paparan. Sekarang kita akan masuk ke implementasinya di Excel. Nah, ini. Jadi di pemrograman simulasi baiknya kita harus melakukan validasi rumus dulu. Dari validasi rumus nanti kita akan dapat beberapa hitungan. Nah, ini nanti sekalian aja kali ya. Oke, nah waktu di sini itu nanti kita akan isikan dulu, inisialisasi dulu. 0, ini kita terserah sih mau ngisinya itu per 1 detik kah? Nah, gitu. Atau per 0,1 detik. Ya udah tinggal ditambahin aja kali ya. Ini ditambah 0, nah ini. Gitu. Oke. Jadi nanti cara bacanya adalah ketika waktunya 0 second itu posisi objek ada di mana gitu. Nah, kita kayaknya mainin ini dulu ya. Posisi objek itu lagi ada di mana? X-nya, Y-nya lagi ada di mana? Saat dia 0,1 second, posisi objek untuk X-nya di mana, Y-nya di mana, dan seterusnya. Yang ini adalah posisi objek saat waktunya 1 second dengan koordinat X-nya sekian dan Y-nya sekian. Oke, jadi cara baca tabelnya seperti itu. Nah, untuk perhitungan awal, kita akan diminta untuk menentukan sudut tetanya dulu. Tadi sudut teta itu yang dibentuk ya. Yang dibentuk di sini. Nah, ini dia. Itu sudut teta. Yes. Nah, ini misalkan 20 derajat nih, kita akan memberikan nilai sudutnya. Berarti kira-kira ini 45. Nah, seginilah ya. Seginilah 20 derajat. Oke, jadi tetanya 20 derajat. Kemudian V0-nya, nah ini terserah. Kita mau berapa nih?
misalkan dia 25 meter tiap second. Kebayang lah ya kecepatan objek yang setiap 1 detiknya menempuh 25 meter. Gravitasi ini ukuran satuan khusus nilainya udah tertentu 10 atau 9,8 ya. 9,8. Oke. Jadi ini kita akan cari X max. Ini dia, saya tandain dulu. Oke, dan ini dia. Ya. Oke, rumusnya kita coba implementasikan langsung dari sini. Nah, ini dia, kita isi rumusnya aja langsung ya. V0 kali T kali cos theta. Oh iya, sebelum kita masuk ke rumus, ini harus dipastikan dulu beberapa pemrograman itu mengeluarkan nilai cosnya itu dalam bentuk radian. Contohnya gini lah, kita tahu ya kalau sin 30 itu kan hasilnya setengah kan, gitu ya. Tapi kalau kita bikinnya gini, nah ini bukan dalam bentuk derajatnya, degree-nya, tapi ini dalam bentuk radian. Gimana biar nyampe setengah? Nah, saya juga lupa lagi. Sin, kalau nggak salah ini dikali kali pi gitu ya. Dikali pi ya dibagi 180. Nah itu dia. Kita coba pastiin lagi kalau yang namanya sin 90 itu hasilnya adalah 1 ya, kayak gitu. Jadi untuk rumus, untuk perhitungan itu kita nggak cukup hanya cuman menempelkan saja sin ini gitu langsung, enggak. Tapi nanti kita ada di dalamnya ada perhitungan, yaitu sudutnya dikali, karena ini yang dihasilkan berupa radian nih, sudutnya nanti dikali pi, oke, kali 3,14 dibagi nanti 180 beri apa, termasuk juga nanti cos sekian dikali pi dibagi 180. Ini hasilnya adalah setengah. Nah ini, oke, dapat ya. Oke, kita langsung implementasi V0. Nah V0 ini dia dikali waktu T. Nah ini dikali cos theta. Oke, hati-hati bikin cosnya. Cos sudutnya ini dikali pi bagi 180. Nah seperti itu. Tapi hati-hati kalau di Excel kita mau bikin apa ya, atau mau pakai ini gitu ya. Nah pakai ini kita harus lihat dulu nilainya. Nah ini kan bener ya, tapi ketika kedua dia turun. Nah iyalah, karena Excel kan emang kayak gitu. Kalau dikopiin ke bawah atau ke pinggir dia ngikut ya si rumusnya gitu, atau si sel-sel yang dijadikan parameter rumusnya. Nah untuk mengantisipasi itu harus dikasih dolar gitu. Nah sebenarnya kan ketika di sel ini yang nggak boleh turun itu kan ini ya, ini gitu. Nah ini nggak boleh turun, harusnya dia tetap ada di atas ini. Nah biar caranya nggak turun, jadi yang ungu ini kita F4-in lah, atau kasih dolar di sini. Boleh secara manual, dolar. Kalau dolar kayak gini berarti dia akan tetap di kolom B dan dia akan tetap di baris 2. Meskipun Anda kopiin ke bawah, dia nggak akan lari dari 2, tapi tetap di 2. Kalau Anda mau kayak gini, nah B $2 berarti dia bisa berubah kolomnya, bisa ke C, bisa ke F, atau bisa kemanapun gitu ya di pinggir ini, tetapi row-nya atau barisnya tetap di baris 2 gitu. Oke, jadi kalau mau aman untuk perhitungan modal seperti ini, ya udah ininya di dolarin, atau shortcutnya adalah F4, tapi kita arahin dulu ya di sini. Oh bukan yang ini deh, yang sebelah sini, yang rumusnya. Oke, ini F4. Nah, A7 ini harus gerak, tapi ke bawah. Jadi, dilepasin aja. B2 di F4. Oke, nah seperti itu. Oke, itu untuk X-nya. Nah, kita coba implementasi yang untuk Y-nya.
V0 kali T kali sin theta. Oke, ini karena pakai kurung ya. Jadi saya akan bikin rumusannya gini. Nah, kurung-kurung. Kurung V0. Nah, ini langsung aja di F4. Dikali T. Iya, ini nggak usah di F4. Dikali sin. Ya, hati-hati sinnya. Sin sudutnya dikali pi dibagi 180. Nah, itu untuk kurung yang sin, tutup kurung yang untuk perhitungan pertama. Dikurangi kurung, nah ini ya, dikurangi kurung setengah kali G, 0,5 kali G, gravitasinya, nah ini dia, ini juga nggak boleh gerak, kunci dia, dikali T kuadrat. Oke, dikali, saya pakai kuadratnya, pakai ini aja deh, power, T-nya ya, berarti ini, koma 2. Ini untuk power, ini untuk kurung sana. Oke, saya copyin. Nah, itu dia. Oh, ini ada yang gerak nih. Iya, sudutnya ya. Lupa deh. Ya, ini sudutnya nggak boleh gerak. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita apa ya, copy ke bawah, nggak tahu sampai mana ya. Kita lihat aja dulu sampai sini. Nah, itu dia, udah ada angka negatif. Nah, ini. Oke, sebenarnya sih kalau mau lihat visualisasinya, ini dihapus aja ya. Kayaknya udah nggak penting. Nah, ini. Kalau visualisasinya mungkin kita lihat, kita coba ini aja deh. Coba blok sel yang ini, kemudian kita coba insert grafik yang scatter. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik ini itu menghasilkan sebuah lintasan parabola, di mana koordinat X atau sumbu X ini menunjukkan waktu tempuhnya ya, 0 detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik. Kayaknya bukan gitu deh bacanya ya. Ini kayaknya lebih ke indeksnya ya. Oh ya, saya coba lihat ini apa ya. Oh, ini adalah jaraknya. Sorry. Ini adalah jaraknya. Karena di 1,7 detik itu yang terakhir itu X-nya itu hampir 40. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Kecuali kalau waktu mau dimasukin ke sini ya. Nanti select datanya kita ulangi lagi untuk apa? Untuk X-nya itu adalah ini. X-nya bukan ini. Tapi X-nya adalah si waktu gitu. Seperti itu. Jadi ya udah pasangan ya. 0 0 yang ini, 2,349, 0,80 di sini gitu. Nah, dari gambar bisa kita lihat kalau nilai Y-nya tadi kan ada angka negatif ke bawahnya kan. Nah, berarti itu sebenarnya dia ke bawah terus gitu ya. Padahal andaikan tanah itu adalah yang sumbu X ini di Y sama dengan 0. Nah, berarti dia emang udah nancap banget ke tanah. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga peak-nya itu ada di sini. 0,9. Nah, 0,9 waktu saat 0,9 detik itu menghasilkan Y-nya peak. Tapi 0,9 ya. Tapi kalau kita lebih detailkan lagi, misalkan ini waktunya saya persempit lagi menjadi 0,01. Nah, itu. Kemudian saya coba copy aja. Nggak tahu sampai mana ya. Soalnya 0,01 banget. Nah, sampai sini nih ketahuan. Kurang lebih sini ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini. Nah, dia kelihatan banget. Tadi 0,9. Nah,
3,726. Ternyata ada yang lebih peak, yaitu di sini nih. Nah, gitu, 3,73. Dia lebih atas sih sebenarnya. Jadi yang asalnya dia naik titik puncak, dia langsung turun lagi. Artinya nilai maksimum atau tinggi maksimum, itu ada di 0,87 detik, yaitu di titik 3,730. Oke. Nah, kita akan coba lihat sekarang ke rumus yang menentukan tinggi maks, waktu maks, jarak terjauh gitu. Oke, di rumusan ini ya. Nah, ketinggian waktu pada saat titik puncak itu kita coba langsung aja terapin V0 kali sin theta. V0 ini nggak usah di F4 ya, karena nggak kita akan gerakin nih. V0 dikali sin theta, berarti sin theta dikali pi tutup, dibagi gravitasi. Ya, nah ini dia 0,87. Waktu saat salah ya, ini di sini gitu. Nah, ini ketinggiannya sekarang. V0 kuadrat. Kita pakai rumus langsung aja. Power V0 kuadrat dikali sin theta kuadrat. Berarti sin kuadrat theta. Berarti power sin ini kali pi 40. Oke, ini untuk sinnya, 0,2. Nah, ini. Oke, cukup. Dibagi 2 kali gravitasi. Ya. Nah, ini dia. 3,73. Gitu, oke. 0,87. Nah, di sini ya tadi. Yang titik ketinggian maksimum. Bahkan bisa jadi kalau kita lebih detailkan lagi 0,001 gitu. Nah, itu ketemunya akan nyampe di sini. Jadi ini tuh adalah kalau Anda pakainya kelipatan 0,1 detik, ini nggak akan ketemu. Jadi ini adalah ketinggian yang memang hasil perhitungan rumus, bukan kita mencacah kayak gini gitu. Berapa ya gitu, bukan. Oke, jarak terjauh. Nah, ini jarak terjauh. Saya pakai ini aja kali ya rumusnya. Oke, ini adalah 2 kali V0 kuadrat, berarti power V0 dikuadratkan dikali sin theta cos theta. Sin ya, kok masih pi kali 180. Ini untuk sinnya, cos theta nya. Oke. Dibagi gravitasi. Oh, langsung aja. Ya udah, terlanjur. Nah, itu dia jarak terjauh 40. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Soalnya tadi kalau dikebawahin terus dia akan negatif kan. Nah, ini dia. Jadi ya udah bener, ini sampai tanah. Nah, ini 40,99. Ini 40,87. Betul, sebenarnya masih ada ke bawahnya lagi tuh. Kalau di titik ini kita detailin lagi gitu ya. Nah, dapet ya sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, lama waktu jarak tempuh. Saya belum nempel ya rumusnya. Oh, ini deh, udah ada deh. Nah, ini deh. Oh, berarti 2 kalinya ini ya, 2 kalinya ke titik itu. Rumusnya kan ini. Ya udah, berarti 2 kali itu sebenarnya. 2 dikali ini. 7,145. Ya, nah ini dia. Sama ya, kurang lebih sekitar segitu. Nah, ini kalau didetailin lagi dapat di 0,07, ya berarti jaraknya sampai situ. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita akan inspect
yang tadi tuh permasalahan di awal, berapa sudut yang apa ya, yang harus diinisiate ketika finalnya sama tapi dia mencapai jarak terjauh gitu. Oke. Kalau Anda kebayangin gimana nih waktu ngelempar batu gitu, waktu kecil dulu gitu, pengen jauh-jauh sama temen, lomba lempar jauh gitu. Nah, pasti ini ya, kayaknya kalau orang yang gede badannya, beda lah anak kecil sama orang dewasa dalam hal menentukan final ketika batu dilepas gitu ya, itu akan beda banget. Nah, makanya ini ya, ceritanya adalah dua orang yang sama dengan finalnya juga sama, tapi hanya sudutnya aja yang berbeda gitu. Nah, mana jarak yang terjauhnya? Oke, kalau misalkan dia di 20, ini jarak terjauhnya, atau gini sih, sebenarnya ini nggak usah kita terka-terka ya, tapi kita bisa ambil gini sudut, atau ini percobaan, ini sudut lempar, ini jaraknya X max gitu. Nah, nanti ini kita coba pakai rumus aja langsung lah gitu. Ntar saya tata dulu ya biar enak lihatnya. Oke, ini kita kasih, kita save. Ya. Oke, kalau sudut lemparnya ya apa ya, nanti kita akan cek ya di 10. 5, kayaknya kelipatan 5 deh, coba aja. Oke, sampai 70 derajat. Oke, X max-nya. Nah, ini catatannya jarak sama gravitasinya langsung. Jarak terjauh ya, bikin ulang deh, yaudah deh. Oke, langsung aja, nggak usah pakai kurung ya. 2 kali final kuadrat berarti power final kuadrat, misalkan tadi finalnya 20 ya, 20. Nah, ini nih dikali sin theta dikali cos theta dibagi gravitasi 10 ya, atau 9,8 deh. Nah, itu dia. Nah, oke, terlihat di jarak di sudut berapa sih biar pelemparannya maksimum, itu ternyata di sudut 45. Kalau misalkan Anda dekatinya, misalkan ini nanti 45 ya. Ini nanti 4,9. Nah, ini adalah 45,1. Nah, itu dia, kelihatan ya. Atau bahkan ini 4495 atau 9 gitu. Nggak kelihatan ini ya. Bentar. Oke, nah ini gitu deh. Maksa ya. Ya, jadi kalau kita lihat di percobaan ke-9 sampai 11 ini, nah ini dia. Itu kelihatan banget peaknya itu ada di sudut 45 gitu ya. Mau dia didekati dari kirinya pakai limit X menuju ke 45. Nah, ini nilainya tetap, apakah ini lebih besar dari ini gitu? Gitu nggak sih? Salah ya? Oh, benar. Oke, ini lebih besar dari ini, itu hasilnya true. Nah, gitu. Oke, ketahuan ya. Jadi apakah ini lebih besar dari ini? Betul. Ini lebih besar dari yang ini. Makanya nilainya true.
Dan ini apakah lebih besar dari ini? Ternyata salah, false. Oke, berarti kelihatan banget bahwa titik sudut 45 derajat adalah jarak maksimum pelemparan. Mau berapapun finalnya, kalau nggak salah meriam M105 itu di 300 meter per sekon atau berapa ya, lupa. Ya, itu. Jadi saya coba kopikan. Nah, ini dia. Jadi tetap mau dimanapun, mau berapapun kecepatannya, didapat bahwa sudut 45 derajat adalah titik terjauh pelemparan. Gitu, oke. Nah, kembali ke kasus, berarti sebenarnya yang bisa diimplementasikan untuk itu ya semuanya sih ya. Ini parabola juga. Tapi ini kan ternyata nggak harus apa ya. Nah, ini kalau sebenarnya kan kalau konsep penembakan itu, misalkan ini titik tembak, kemudian ini titik sasarannya. Nah, ini meskipun sasarannya ada di 1 meter di depan kita gitu ya, 1 meter di depan kita, sudut elevasinya nanti ya ini tuh balik lagi sih, dia akan dipengaruhi sama kecepatan awal sama tetanya gitu. Nah, kita kayaknya ngalungnya nggak akan, kalau di depan kita 1 meter ya nggak akan jauh-jauh lah, maksudnya 10 meter per sekon juga, nah ini udah jauh banget gitu. Oke, misalkan dia didekati di 10 cm lah ya, 10 cm per second. Nah, ini tetanya berapa gitu. Yang pasti kalau mau ngukur jauh ya 45, ini kita patok sekian, tinggal nanti kita cari finalnya berapa gitu. Tinggal dibalik tuh sekarang rumusnya. Oke, yang asalnya rumusnya itu berbau. Nah, ini kan X max. Nah, ini ya rumusnya. Tapi sekarang kita pengen tahu finalnya gitu. Finalnya berapa? Berarti ini adalah G kali X kali jaraknya dibagi nanti 2 sin theta cos theta gitu kan. Nah, ini nyarinya ini sekarang. Kalau pengen tahu finalnya berapa sih, misalkan kasusnya tadi tuh mau ngelempar 1 meter di depan kita gitu, 1 meter, gravitasi itu udah tertentu, jaraknya ini udah 1 meter tertentu juga, petanya udah tahu nih kita, kalau ngalungnya itu di sudut 45 derajat, nah seperti itu, berarti finalnya harus berapa, atau sudutnya harus berapa sih jika kecepatan pelemparan itu ya udah saya patok aja di 10 ya, atau bukan 10 ya, kalau di depan 1 meter kali ya 1 meter lah ya per second gitu. Tetanya harus berapa? Berarti kan sebenarnya yang dicari kan ini tuh munculnya dari sin 2 theta apa sih, X max dikali G tetap dibagi final kuadrat gitu kan. Oke, nanti ini Anda akan menemukan sebuah hitungan seperti theta sama dengan arcus sin, di dalamnya berapa gitu. Nah, ini. Oke, nanti perhitungan ini akan kita coba kaji lebih dalam di implementasinya. Oke, jadi hari ini saya akan hanya bawakan untuk paparan dari pemodelan ini aja. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, seperti apa kaitannya dengan pemrograman? Jadi, nilai-nilai yang udah kita produce yang di Excel ini, itu nantinya akan menjadi nilai referensi buat kita ketika melakukan pemrograman gitu. Artinya kalau kita coba ada di sudut berapa, di waktu berapa, misalkan kita ingin coba melihat di waktu 0,1 second dengan sudut penembakan 20, finalnya 25 gitu. Nah, apakah benar hasil yang akan kita nanti dapatkan di pemrogramannya itu adalah 2,349 untuk X, 0,80 untuk Y-nya. Bayangkan kalau ini kita nggak dapat dulu, kita langsung ngoding, kita akan cek saat 0,1 bener nggak sih?
segitu gitu nilainya. Seperti itu. Karena Excel ini nanti digunakan di awal yang bertugas hanya untuk melakukan validasi rumus, validasi outputnya, sehingga nanti dia akan menjadikan referensi untuk pemrogramannya. Seperti itu. Oke, baik. Itu saja mungkin yang hanya bisa saya sampaikan saat ini. Pertemuan berikutnya kita akan coba untuk mengimplementasikan di pemrogramannya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.